semuanya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini Sabtu tanggal 7 Januari 2023 kita masih bisa diberikan kesempatan untuk hadir di ruangan ini dalam kondisi yang sehat untuk mengikuti kegiatan rapat dinas dalam rangka mengawali tahun ajaran 2022-2023 semester genap. Salawat serta salam mudah-mudahan terus tercurah dilimpahkan kepada junjungan kita semuanya, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabiin-tabiinnya sampai umat-umatnya, termasuk kita semuanya yang selalu berharap syafaat dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati rekan-rekan keluarga besar SMP Negeri 1 Banjaran, pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini untuk kita bersama-sama musyawarah pada pagi hari ini untuk mengawali tahun ajaran semester genap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, hatur nuhun pasmasihan waktos kanggo sim abdi sim goreng kanggo masihan pengimbasan dari satu modul yang sudah kami dapatkan dari calon guru penggerak. Kanggo Ibu Wakasek, Ibu Kesiswaan, kurikulum dan Sanjabina, hatur nuhun pasmasihan waktos oge sareng ibu-ibu guru, bapak guru anu tos masihan waktos oge kanggo ngupingkeun ngadamukeun pengimbasan ieu. Pengimbasan nu bari ku abdi dipasikeun budaya positif Bapak Ibu. Mungkin ini sudah pernah disampaikan oleh Ibu Andri, karena mungkin ini adalah program dari kami, dari yang sudah kami dapatkan, jadi harus kami berikan kembali kepada Ibu Bapak Guru. Walaupun saya tahu sama sekali budaya positif ini sudah ada dan berakar di sekolah kita, dan malahan mungkin sudah ada di dalam kurikulum hati kita masing-masing ya Bapak Ibu sebagai guru. Nah, sebelum saya memaparkan semua tentang budaya positif, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mengetahui atau bahkan apa sih budaya positif itu? Saya bertanya terlebih dahulu, apa itu budaya positif? Mangga Bapak Ibu. Ya Pak Panji. Budaya yang positif. Budaya itu kan kebiasaan yang selalu dilaksanakan, tentu yang membawa ke arah kebaikan. Nah, terima kasih Bu None. Ada lagi?
Ya, ada lagi? Ibu? Ya, budaya positif tentunya kebiasaan yang akan nantinya sangat diharapkan menjadikan kebaikan untuk lingkungan sekitar. Ya, terima kasih kepada Ibu Wangsih juga. Ya betul Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu SMP 1 Banjaran itu memang yang terbaik. Karena saya juga mendapatkan ilmu-ilmu yang dari Bapak Ibu juga ya. Betul sekali. Jadi budaya itu sesuatu yang didapatkan dari kebiasaan atau pembiasaan yang setiap hari atau secara kontinu dibuat atau dilakukan oleh kita. Nah, kalau positif itu tentunya budaya yang sangat positif, ya, budaya yang baik, karena ada budaya yang negatif, ada budaya yang positif. Nah, tadi Ibu Wangsih juga menjelaskan budaya positif ini didapatkan dari lingkungan yang positif. Betul sekali. Jadi jangan sampai kita menginginkan sesuatu yang positif, tetapi lingkungan yang kita buat, kalau di sekolah karena kita salah satu pembuat lingkungan ya Bapak Ibu. Lingkungan yang kita buat malah terbalik, jadi bukan lingkungan positif tetapi lingkungan negatif. Nah, kenapa saya berbicara seperti itu? Karena lingkungan positif ini salah satunya ada kata yang disebut dengan disiplin. Mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu ya, karena memang sekolah teh tempatnya disiplin. Bapak Ibu ada yang tahu juga apa itu disiplin? Ya, Bu Yanti? Melaksanakan sesuatu dengan penuh rasa tanggung jawab, disiplin. Ya, terima kasih Bu Haji. Ada lagi? Ya, betul ya. Jadi disiplin itu sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan. Biasanya orang itu kalau didisiplinkan itu diatur, ya. Nah, disiplin itu tata tertib, aturan, seperti itu ya Bu Andri. Bekerja sesuai tupoksi, Pak. Betul, itu juga sama. Bekerja sesuai dengan tupoksi, itu disiplin. Tepat cara pokok. Tepat cara pokok itu juga ya, betul, disiplin. Tetapi disiplin yang diharapkan di sini adalah disiplin positif. Karena tadi kita juga ingin mendapatkan budaya positif dari lingkungan positif, tentunya dari pembiasaan yaitu disiplin positif. Nah, seperti apa disiplin positif ini? Nah, disiplin positif ini adalah disiplin yang tidak mengikat atau tidak menuntut. Jadi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa kita sebagai pendidik tidak menuntut tetapi menuntun. Arti dari menuntun itu sendiri adalah membimbing, mengarahkan. Tidak menuntut apa yang kita mau dituntut kepada anak-anak didik kita. Misal contoh Bapak Ibu, contoh pada hasil saja ya Bapak Ibu, kita menginginkan ada yang disebut dengan kriteria KKM ya, standar minimum nilai. Nah, makanya di kurikulum Merdeka ini sekarang tidak ada yang disebut dengan KKM, karena tadi yang disebut dengan filosofi pendidik itu tidak menuntut. Jadi menuntun, membimbing. Kalau anak sudah tidak sanggup untuk mendapatkan 70, ya itu kemampuannya. Kita tidak bisa memaksakan anak harus 70. Nah, bagaimana caranya supaya 70? Ya, dengan kasihan lah, dengan kasih sayang mungkin ya. Ada titik di mana anak tersebut satu keunikan yang lain yang mungkin kita bisa gali dari anak tersebut. Nah, di sini untuk mendapatkan kedisiplinan positif tersebut ada yang disebut dengan teori kontrol. Nah, teori kontrol menurut Dian Gos
Di sini ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Mungkin Bu Andri juga sudah pernah menjelaskan ya. Kita posisi kontrolnya itu sebagai guru penghukum, yang kedua guru sebagai pokoknya mah ini mah kalau kata Pak Panji mah eksekutor. Termasuk saya juga dicap label dengan guru eksekutor katanya gitu ya. Tapi astagfirullah, sama tidak gitu ya. Nah, jadi guru penghukum. Yang kedua, guru sebagai anak itu harus merasa bersalah dengan kata-kata saya, ya. Yang ketiga, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pengawas. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Nah, yang pertama dulu Bapak Ibu, guru yang sebagai penghukum itu seperti apa? Contoh begini Bapak Ibu, anak itu kayak yang namanya dihukum itu tidak tahu ya, tidak tahu seperti apa saya melakukan. Mungkin karena anak tidak tahu, jadi melakukan. Satu contoh, misalnya anak tidak mengerjakan PR. Sebagai guru, kamu tidak mengerjakan PR, berarti kamu tidak usah mengikuti pelajaran ibu selama 1 hari penuh. Itu disebut guru penghukum. Sudah jelas Bapak Panji? Dan itu memberikan imbasan kepada si anak itu, mentalnya akan balas dendam terhadap orang gurunya itu. Jadi akan teringat sampai kapanpun Bapak Ibu. Jangan sampai kita menjadi guru penghukum ya Bu. Saya juga sudah taubat Bapak, insya Allah. Yang kedua, guru pemberi merasa bersalah. Jadi kata-katanya sangat halus Ibu ya. Pemberi merasa bersalah. Jadi Pak Tansa kan sangat halus gitu. Nah, kalau kamu tidak mengerjakan tugas Bapak, kamu tidak sayang ke Bapak, atau apa yang akan dilakukan oleh orang tuamu? Apakah kamu itu tidak sayang pada orang tuamu? Jadi sudah mah anak teh diberikan beban untuk mengerjakan tugas itu, dia tidak mengerjakan tugas, mungkin ada alasannya ya. Ada alasannya, gitu. Pasti ada alasannya. Tetapi ditambah lagi dengan merasa bersalah dari kita gurunya gitu ya. Jadi dia harus bertanggung jawab beberapa kali kepada guru, kepada dirinya sendiri, dan kepada orang tua. Jadi jangan dijadikan alasan bahwa untuk mendapatkan sesuatu, kita yang ingin mendapatkan anak itu nilainya 100 gitu ya, tapi dengan segala cara, itu cara yang salah Bapak Ibu, dan menyogi sakit dulu. Ya, yang kedua merasa bersalah. Yang ketiga Bapak Ibu, kita guru sebagai teman. Biasanya kalau sebagai teman ini mungkin lebih baik dibandingkan dengan kedua yang tadi di depan. Jadi kalau sebagai teman mah, ya mungkin Bapak Ibu dia gitu ya, sambil dikaleng gitu ya. Karlina, kamu besok tidak apa-apa. Kenapa kamu melakukan kembali? Oh ya sudah, sekarang hari ini kamu melakukan, tapi besok jangan ya. Jadi terus, nah, baik banget. Itu juga akan apa yang akan diimbaskan kepada anak? Anak akan ketagihan dengan kasih sayang yang diberikan oleh gurunya sebagai teman. Jadi dia akan, kalau bahasa Bogor, baheula dulu ada bahasanya calutak Bapak Ibu ya. Jadi merasa diri ada gurunya juga baik, gurunya juga teman saya. Jadi kalau saya tidak melakukan tugas atau tidak melakukan kesalahan, maka gurunya akan memberikan ampunan. Itu guru sebagai teman. Yang keempat adalah guru sebagai pengawas. Nah mungkin kalau yang ini sudah lebih baik ya Bu, karena mungkin kita sebagai guru itu dihadapkan pada tata tertib atau aturan yang ada di sekolah kita. Salah satunya adalah kita membuat aturan ya Bu, tata tertib sekolah, aturan
sekolah, harus ditaati konsekuensi. Apabila siswa tidak melakukan, maka anak tersebut harus. Nah, itu konsekuensi. Nah, bukan hukuman, tapi konsekuensi. Di sini anak terimbas, anak akan terpengaruhi dengan konsekuensi yang dia lakukan. Oh, kalau saya tidak melakukan ini, maka saya akan begini. Oh, apabila saya tidak melakukan atau melaksanakan tugas yang dari Bapak Ibu berikan, misalnya mengerjakan tugas atau PR, maka saya tidak akan mendapatkan nilai. Itu konsekuensi. Lebih baik dibandingkan dengan yang keempat. Ya. Jadi itu konsekuensi. Tetapi kalau menurut teori kontrol, menurut Ghosh ini, yang paling ideal yang ada di dalam diri kita sebagai pendidik yang sesuai dengan kita adalah menuntun, adalah posisi kita sebagai manajer, di mana guru sebagai manajer ini berperilaku membimbing juga, mengarahkan juga, memberikan solusi, dan tidak memberikan dampak yang tadi disebutkan. Salah satunya dendam, ya, kemudian merasa bersalah, kemudian itu pada guru saya, jadi teman saya juga. Sebagai manajer, ada siswa yang merasa dia sudah sadar gurunya sebagai manajer, maka dia akan mengarahkan pada guru pada muridnya bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Itu posisinya sebagai manajer. Nah, budaya positif yang kita maksud di sini di sekolah kita dibentuk tadi dari disiplin, dan ada teori yang kontrol yang mengawasinya atau mengikutinya. Di sini juga kita harus membuat sebuah keyakinan terhadap siswanya. Jadi siswa itu harus sadar sendiri. Jadi dengan cara menyadarkan diri seorang siswa, kita bisa mendapatkan budaya yang kita inginkan. Satu contoh misalnya budaya bebersih atau membersihkan lingkungan sekolah. Kalau dengan aturan membuang sampah itu misalnya didenda Rp1.000, itu banyak anak yang masih tetap melakukan membuang sampah pada tempatnya. Tapi kalau anak diberikan keyakinan bahwa membuang sampah itu terus diyakinkan, kenapa kamu membuang sampah? Misalnya karena tidak ada tong sampah. Kenapa tidak ada tong sampah? Terus dicari bahwa dia akan menyadari, oh iya, sampah itu bisa menyebabkan penyakit. Untuk siapa? Selain untuk saya, untuk teman saya, untuk lingkungan saya pun kotor. Apa? Bau, pencemaran, itu disadarkan. Namanya keyakinan. Keyakinan ini diambil dari kesepakatan. Biasanya ibu-ibu wali kelas mungkin lebih dekat dengan siswanya di kelas. Kita bisa membuat keyakinan kelas tersebut dengan cara diskusi, mengumpulkan aspirasi dari siswa-siswanya, apa yang akan diyakini, apa yang menjadi kesepakatan kelas kita, misalnya seperti itu. Kemudian setelah itu kita bisa memajangnya di dalam kelas sebagai pengingat, terus supaya anak dapat diingatkan dengan poster-poster kebaikan atau keyakinan, dan dari situ anak-anak dapat mendapatkan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Kebajikan nilai universal ini adalah nilai-nilai yang ingin kita ambil, yang ingin kita capai, ya, secara luas, yang timbul dari intrinsik dari anak, dari dalam diri si anak, bukan dari tuntutan, bukan dari paksaan atau apalagi dengan hukuman. Itu tidak seperti itu. Nah, salah satu nilai kebajikan universal yang kita agung-agungkan sekarang adalah profil pelajar Pancasila. Itu sudah lengkap, ya. Profil pelajar Pancasila itu sudah sangat lengkap, di mana ada beriman dan bertakwa, ya, ada gotong royongnya, gitu kan, ada kolaborasi,
dan sebagainya, ada nilai kritis gitu ya. Jadi sudah sangat lengkap untuk anak-anak didik kita. Mungkin itu pencapaian budaya positif yang akan kita dapatkan. Bagaimana seorang pendidik menginginkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh-solehah, tetapi harus didapatkan dari dirinya sendiri. Karena kalau didapatkan dari dirinya sendiri, insya Allah akan melekat sampai akhir, ya, sampai akhir. Satu contoh tadi Bapak Kepala Sekolah mengingatkan saya kembali, ada siswa yang dengan nilai yang bagus pada saat sekolah dan siswa yang pas-pasan atau bahkan di bawah rata-rata, pada saat dia sudah keluar, anak tersebut berdua akan membedakan. Kenapa anak itu kok nilainya bagus tapi akhlaknya? Ada lagi, oh tapi ini mah biasa-biasa saja, tapi kok menyapa, menghargai gurunya bahwa itu gurunya, karena mungkin dia timbul dari rasa terbentuk dari pengalaman gitu. Oh saya teh diperlakukan di sekolah itu seperti ini, saya tidak akan seperti ini. Itu karena menyadarkan. Jadi Bapak Ibu, mari kita bersama-sama. Aduh, hapunten, saya masih menggurui Bapak Ibu, tapi ini harus disampaikan juga. Mari kita bersama-sama bangun budaya positif tersebut dengan menyadarkan bahwa nilai bukan apa-apa. Nilai itu bukan sesuatu yang harus kita paksakan. Nilai itu kalau misalnya harus nilai 100 ya wajar 100 saja nilainya. Kalau perlu, zaman sekarang kan yang disebut dengan pembelajaran diferensiasi. Anak bisa memilih. Kalau di pelajaran IPA yang sudah saya lakukan ke anak di kelas itu, pada awal pembelajaran diberikan kesepakatan kelas dulu. Hari ini kita mau belajar apa? Misalnya contoh peredaran darah. Misalnya, oh materi hari ini adalah peredaran darah. Apakah ibu mau menjelaskan, kamu mendengarkan, atau kamu menonton video, kamu menyimak, atau dengan praktikum, atau dengan seperti apa? Karena waktu hanya 2 jam harus selesai hari ini. Jadi anak diberikan pilihan, mereka kemudian memilih dengan diskusi juga, ya luangkan waktunya 10 menit saja. Anak-anak akan memilih, oh Bu, saya mah pengennya diskusi, Bu, saya mah pengennya tugasnya seperti ini, silahkan dibentuk seperti itu. Kemudian nanti anak akan timbul kesadaran mencintai pelajaran yang akan kita berikan. Ketagihan Bapak Ibu sudah saya rasakan beberapa bulan ini, anak-anak ketagihan dengan pelajaran saya. Saya suka, kemudian yang terakhir saya juga suka bertanya, refleksi di akhir pembelajaran, bertanya kepada anak-anak, bagaimana pelajaran hari ini? Seru Bu. Biasanya dengan praktikum anak-anak lebih seru. Seru Bu. Apa yang kamu dapatkan? Nanti anak-anak akan mengeluarkan apa yang dia dapatkan hari ini. Kalau misalnya masih kurang menurut kita, mungkin nanti didapatkan dengan tugas-tugas yang akan kita berikan. Tetapi dengan tadi caranya tidak memaksakan, karena anak itu berbeda-beda, ya. Kan ada Budiah memberikannya, ada tes diagnostik. Salah satu fungsinya adalah mencari keunikan anak, di mana letak anak tersebut berada. Apakah dia bisanya menggambar, apakah dia bisanya menulis, apa dia sukanya dengan HP, apa dia sukanya dengan bercerita. Nah, itu bisa diberikan keleluasaan anak seperti itu di semua pembelajaran. Itu mungkin Bapak Ibu pembahasan dari saya. Mungkin ada diskusi sebentar, silahkan. Ada hal-hal yang bisa didiskusikan. Mangga. Bu Ani, saya Ya, Bu. bertanya, saya tertarik, tidak usah lah. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan. Mengajar itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh anak ya. Nah, yang saya tanyakan, apakah itu misalnya begini, maaf, saya itu kan memberikan bukunya kepada anak ya. Ada bab 1, bab 2, bab 3. Nah, tadi Bu Ani kan menyampaikan apa yang disukai oleh kalian, Nak. Nah, si anak itu kan ada yang sering membaca, ada juga yang malas membaca, ada yang sedang-sedang saja, ada seperti saya juga seperti itu begitu.
Nah, bagaimana kalau misalnya yang dipersiapkan oleh kita itu memang bab 2 gitu. Tetapi kalau si anaknya itu memang rajin membaca, dia itu lebih suka di bab 3. Nah, apakah kita langsung misalnya, apakah ditanya berapa orang anak yang suka di bab 3, berapa orang anak yang suka di bab 2, begitu atau bagaimana itu? Atau misalnya kata saya misalnya yang tadi keegoan, kan kita bab 2 gitu ya. Kita bab 2 dulu atau kembali lagi kepada anak, ke bab yang diinginkan oleh anak. Barangkali itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya, langsung dijawab atau mungkin ada pertanyaan langsung aja Bu. Ya, kalau menurut saya Bu, kalau per bab itu kita yang tentukan juga Bu. Materi apa yang akan kita sampaikan hari ini. Misalnya temanya kita sebut misalnya bab 1 tentang menyimak, ya, menyimak. Nah, menyimak itu kan bisa dengan ada seseorang yang membacakan atau bisa saja anak tersebut yang menyimak, dia membaca atau video, menonton video, atau seperti apa ya? Mungkin Ibu yang lebih tahu ya. Maksud saya itu apa, kan di kelas itu ada 40 siswa, ditanya dulu ya, apa kita keberpihakan kepada anak yang misalnya yang angkat tangan itu 30 siswa ingin ini, atau mungkin beragam. Nah itu bagaimana itu? Apa dilihat dari kebanyakan yang mau bab itu atau bagaimana itu? Ya, kalau menurut ada yang mau nambahkan? Ya, yang dimaksud tadi dari Bu Ani itu pembelajaran diferensiasi. Ya, pembelajaran diferensiasi itu sebelum kita masuk itu memang kita sudah harus memilah terlebih dahulu. Jadi anak itu dia kesukaannya di mana. Memang kalau yang sudah melakukan pelatihan pembelajaran diferensiasi akan lebih tahu gitu. Jadi sebelum kita masuk ke pelajaran tingginya, itu anak itu kita sudah tahu dulu anak ini di tipe seperti apa. Apakah dia senangnya memang membaca, audio, atau visual, atau kinestetik gitu. Nah biasanya kalau di kelas 7, waktu itu saya pernah ngomong sama Bu Dia, Bu Cek, minta kelas 9, ternyata di kelas 9 tidak adanya di kelas 7. Sehingga saya mencoba memberikan pilihan aja kepada peserta didik. Kalau misalnya senang melaksanakan kegiatan olahraga misalnya, siapa itu kita pilah-pilah dulu. Setelah kita pilah, baru kita membuat pembelajarannya sesuai dengan kemampuan. Tapi bukan berarti indikatornya sama Bu, indikatornya sama, cuman penyampaiannya yang berbeda gitu. Sesuai dengan kemampuan anak. Iya, sesuai dengan kemampuan anak. Indikator siapa? Yang mau dicapai sama. Jadi kalau anak yang senangnya menonton, ya kita kasih tontonan gitu, sesuai dengan materi yang kita berikan. Kemudian kalau dia senangnya hanya membaca, ya kita kasih modul atau bacaan gitu, sesuai dengan materi yang ingin kita capai. Jadi seperti itu Bu, maksudnya pembelajaran diferensiasi. Jadi bukan soalnya, misalnya anak ini sudah pintar gitu ya, bukan udah pintar terus kita dikasih tambahan soal terus bukan gitu, cuman dia diperlakukan lebih, tantangannya lebih, memberikan tantangan kepada mereka yang lebih. Tapi indikator pencapaiannya sama. Tetap ditanyakan dulu, kan tadi kalian suka yang mana kata Bu Ani itu? Oh iya, pencapaiannya. Jadi Bu Ani sudah mempersiapkan gitu untuk video. Jadi kalau ada modul, ada praktikum. Nah, mau yang mana yang kalian lakukan? Nah, Bu Ani itu sudah mempersiapkan itu, sudah dipersiapkan. Jadi pada saat anak-anak mau praktikum, sudah siap praktikumnya. Jadi memang kitanya sudah sebagai gurunya sudah harus siap. Kalau saya begini, saya juga pernah mencoba pembelajaran itu. Anak di kelas 7 itu memang paling sukanya yang saya lihat dan saya alami itu belajarnya memang sambil bermain, itu sukanya itu gitu. Jadi kayak dikelompokkan gitu. Tapi kalau duduk begini mendengarkan itu sulit sekali. Ya. Terima kasih Bu Ani. Ya, sama-sama Ibu. Sudah jelas ya Bu. Ya, jadi topik yang kita akan bahas mah satu topik aja Bu, tidak menyeberang ya. Jadi misalnya kalau kita ingin menyampaikan bab 1 ya bab 1 aja gitu. Gitu. Bu Ani panggil gurunya sebelumnya harus lebih Harus, iya betul. yang namanya bergerak dulu
bukan seorang penggerak, Bu. harus dikondisikan. Nah, yang harus itu yang di awalnya, jadi guru teh kadang getol awal. Iya, betul. Sebetulnya Bu, kita itu kan sudah bertahun-tahun mengajar ya Bu, dan materinya itu saja sebetulnya. Jadi sebetulnya kalau misalnya tinggal buka lagi yang tahun kemarin ada apa di materi ini, tinggal mungkin di permak sedikit-sedikit kita berikan bisa disampaikan gitu. Itu mungkin. Di awal mengkondisikan anak yang berbeda-beda. Iya, betul. Gitu. Iya. Itu Iya Bu. Ada lagi? Mangga. Bu Cucu, ada yang ditanyakan? Ya, pembelajaran seperti ini tuh Ibu bukan hanya untuk kelas 7 saja, tetapi untuk semuanya gitu ya. Untuk semua, termasuk diri kita juga Bu. Sekarang sudah mulai dibiasakan menyadarkan diri sendiri gitu Bu. Saya tuh mampunya di mana gitu. Gak usah memaksakan diri kalau saya tidak mampu gitu. Awalnya dulu saya itu sedikit bercerita orang yang selalu memaksakan diri sendiri Bu. Jadi saya Ani itu sebagai orang penghukum untuk diri sendiri gitu Bu. Karena mungkin awal ya kebiasaan ya yang budaya yang dibentuk untuk Ani sendiri penghukum gitu ya. Jadi kalau kamu tidak melaksanakan ini kamu akan begini, kamu tidak ini begini gitu Bu. Nah setelah saya bergaul dengan Bu Andri ya yang lebih awal mendapatkan pencerahan dari CGPNI, kemudian saya juga mengikuti pelatihan-pelatihan. Ternyata 2013 itu kurikulum 2013 sebetulnya sudah mengacu ke situ Bu. Jadi sudah menuntun, anak itu menuntun Bu gitu. Jadi anak itu harus dituntun gitu, bukan dituntut gitu ya. Jadi artinya merdeka Bu gitu. Merdeka itu bukan seenaknya Bu ya, tapi tetap ada tujuan yang akan kita capai, bukan seenaknya juga gitu. Nah, pembelajaran seperti ini juga harus mulai dari diri sendiri. Kita sebagai guru juga Bu, oh saya kan tugasnya mendidik anak, masa sayanya sendiri tidak benar kan gitu ya Bu ya. Terus, oh berarti saya ingin terlihat, bukan terlihat ya Bu, oh saya ingin anak itu mendapatkan nilai yang baik, berarti sayanya juga harus mengajar dengan baik gitu kan. Oh, bagaimana anak bisa menyenangi pelajaran saya? Berarti saya akan memberikan pembelajaran itu semenarik mungkin. Nah, salah satunya memberikan pilihan terhadap anak gitu. Nah, anaknya mau belajarnya bagaimana? Kalau di IPA kan kita gampang ya Bu, raus desain gitu. Praktikum Bu, gampil banget gitu ya Bu ya. Dengan alat yang paling sederhana pun maju terus pantang mundur gitu kan ya, kalau IPA seperti itu gitu. Jadi asik gitu sebetulnya. Jadi anak diberikan kesadaran diri sendiri bahwa IPA itu tidak sulit. IPA itu bukan sesuatu yang kamu kalau tidak bisa mengerjakan fisika, kalau kata Bapak kamu bakal masuk neraka. Tidak seperti itu Bu gitu ya. Kamu kalau tidak bisa mengerjakan nilai hukum Newton, kamu tidak tahu hukum Newton, tekanan misalnya, kamu bakal tidak naik kelas, tidak seperti itu. Jadi anak akan tertarik dengan sendirinya gitu ya. Mungkin seperti itu Bu. Ya, ada yang lain? Ini Bu Ani, Ya Bu. jadi yang jadi kendala saya gimana cara memotivasi anak gitu ya. Kadang anak sekarang malas mah, sudah tidak mengerjakan tugas, sudah malas dan sebagainya. Gimana cara supaya anak itu kita bisa memotivasi anak dengan dengan kesibukan sendirinya di kelasnya, dengan HP-nya dan sebagainya. Terkadang kita mengarahkan ke mana karap, mau ditinggalin tuh bukannya contoh disuruh baca Al-Quran, ditinggalin main game dan sebagainya. Nah, gimana cara memotivasi anak supaya dia bisa punya tanggung jawab dan mau benar-benar gitu belajar? Ya mungkin ada sharing dari Bapak Ibu guru yang lain. Bapak Ibu punten, ada yang lain? Sami Bu Ani, anaknya kan betul, Bu Ani teh guru penghukum, eksekutor, teman, pengawas, manajer. Nah memang kalau jadi guru penghukum capek
capek orang kan capek udah terus juga tuh capek memangnya sebenarnya memang pas melihat apa yang dijelaskan Bu Ani enak nama jadi guru jadi guru manajer namun biasa cuma kan kadang untuk anak yang seperti Bu Er sampaikan mudah mah murah sebagai manajernya nu tadi sebagai teman sewanita ya saya udah bagus ibu mah udah kudu ngerjakeun anak tetap ada tuntutan yang harus dicapai sekalipun nilai itu tidak bukan satu-satunya gitu ya tapi untuk mengarahkan anak kan tetap seperti bahan itu mau budak malawon ya gitu kumahakeun keur pakai mah kan masih atas ngajajan Ya baik Bu, mungkin salah satu contoh Bu, saya punya pengalaman sedikit termasuk Karolina. Kalau di pelajaran Bapak Ibu yang lain tidak ada nilai ya Bu, kalau saya penuh. Saya bisa berbangga diri, sedikit sombong sedikit Bu. Jadi pengalaman saya Karolina itu saya dekati dari hati ke hati. Kenapa dia seperti itu? Kenapa dia tidak mengerjakan tugas? Kenapa? Jadi saya berikan pilihan. Karolina, kamu mau nilai berapa dari ibu? Gitu kan? Ya Bu, nama kan gitu ya Bu. Nama nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Gitu kan Bu? Ya tada Bu udah HP nakit. Jadi banyak alasan. Nah, dengan berbagai alasan tersebut berarti anak juga memiliki ya tadi Bu karakter. Nah dari situ kita tahu oh anak ini teh harusnya digimanain gitu kan ya. Nah kalau saya untuk pelajaran IPA biasanya tugasnya tidak kalau yang lain berkelompok dia tidak diberikan kelompok tapi sendiri gitu. Sok kerjakan sendiri. Kamu maunya didampingi ibu, ayo kerjakan jeung ibu di dia sangat jeung ibu gitu. Jadi memang orang seperti anak Karolina, Guntur, dan mungkin banyak ya di sini juga. Itu salah satunya Hilal juga betul di pelajaran saya ada nilainya gitu ya. Jadi tidak kosong gitu. Karena memang pengennya itu mungkin ada sesuatu yang tidak dia dapatkan, ingin dia dapatkan. Salah satunya itu ada teori kebutuhan manusia ya Bu Andri. Kebutuhan manusia itu ada 5, disayang, bebas, kekuasaan, dia merasa diakui. Salah satunya si anak itu ingin diakui bahwa saya itu ada ibu, saya teh pengen disayang ibu. Nah, mungkin kalau di rumahnya tidak mendapatkan, kita sebagai guru di sini sebagai orang tua kedua di sekolah memberikannya gitu Bu. Jadi memang terkesan idealisnya Bu ya. Terkesan lebih gaya gitu. Tapi mencoba tidak menjadi dosa. Malah mungkin kalau kita lakukan dengan sangat ikhlas itu akan menjadi sesuatu yang sangat berharga untuk pemenuhan jiwa dari anak-anak kita gitu. Kalau kata saya waktu Guntur bermasalah, saya pernah menggurui ibu hapunten ke Bu EN, sempat saya bilang ini, ibu tolong bahasa guru-guru teman-teman kita itu sedikit diperkecil karena apa? Doa seorang guru itu sama dengan doa seorang orang tua. Jadi kalau ada anak yang kurang dalam pendidik belajar, entah kayak kamu bodoh lagu, ya Allah gitu ya. Jadi dari situ sedikit aja ya dengan doa. Cing Asep pinter, gelis, soleh, bager, kerjakan tugasna biar kamu bahagia kan gitu ya Bu. Dan sebetulnya mah kalau bahagia mah bukan di sini, tapi dia yang akan mencari nanti. Mungkin itu. Jadi dengan pendekatan dari hati ke hati, apa yang dia butuhkan mungkin yang harus dipenuhi, tapi kita juga tidak bisa memenuhi gitu ya. Setidaknya ya, kita mengetahui tipe seperti apa yang kita hadapi. Mungkin itu Ibu. Bu Ani, kadang kan di depan kita mah anak teh iya bu gitu kan, ya. Tapi kan dalam kenyataannya seperti itu. Terus satu lagi, kita setiap Jumat itu 1 minggu kali mengadakan kumpulan, itu kan kebiasaan baik ya, yang diadakan di sekolah. Nah ketika ada lomba PABP, pernah saya kecewa
dari sekian ratus ribu orang anak, kok kenapa gitu ya untuk sekarang anak itu tidak senang, apa tidak termotivasi untuk mengikuti lomba yang itu kan kebiasaan kita ya, misalnya ada lomba adan, yang MTQ dan sebagainya. Ketika diajak itu Pak waktu lomba di SMA yang lain itu katanya kan tidak boleh 3 orang lebih, dari SMA SMP 11 sampai 12 orang yang ikut adan. Dari kita cuma 1, ada yang latihan di masjid cuma ada 3 orang, dia nggak berani ikut, izin malu dan sebagainya. Yang diajak cermat, hafal Quran dan sebagainya, itu salah satu bagaimana kita bisa memotivasi anak mau bangga dengan syiar Islam begitu ya. Ya Allah kan saya tengah ngajak dan sebagainya. Tapi kenapa mereka nggak cinta? Nah ingin memotivasi bagaimana caranya berarti kudu amel resep gitu. Gitu. Mungkin di antara seperti itu. Ya Ibu. Nah kalau yang saya dapatkan di sini ada yang disebut dengan teori motivasi. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan juga restitusi. Nah, bagaimana anak termotivasi itu ada 3 alasan. Yang pertama, anak itu mengerjakan tapi dia hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, melakukan tapi dia hanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, dia melakukan tapi dia melakukan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah yang pertama dulu Ibu Bapak, teori motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman bukan hanya ada pada siswa saja, termasuk pada diri kita sendiri. Datang ke sekolah, aduh saya harus datang ke sekolah 6:30 karena apa? Bapak dan Bapak kepala sekolah dan Ibu Wakasek datangnya 6:30, saya berarti harus di depan. Kenapa? Bisi omongan. Nah mungkin itu Bu, itu juga ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi dia datang pagi-pagi tapi karena sesuatu, jadi tidak nyaman atau menghindari hukuman gitu ya. Itu juga tidak bagus. Anak juga melakukan tugasnya, mengikuti kegiatan, tapi dia dengan ancaman, dengan hukuman. Udah saya lomba demi luar, kebuayan dicarikan gitu kan ya. Nah itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, seperti salah satu yang sering saya sudah suka berdiskusi dengan Bu Henry. Bu Henry, mungkin di sini 50% anak yang mengikuti lomba karena termotivasi dengan imbalan atau penghargaan. Karena apa? Karena kita selalu menghargai anak-anak yang berprestasi saja. Nah, mungkin ini bukan menggurui Bapak Ibu punten sama sekali, karena ini yang didapatkan saya dari pembelajaran. Memberikan penghargaan bagus, memberikan hadiah bagus sekali, tetapi pada saat anak tidak mendapatkan itu, maka hatinya akan kecewa. Dia akan itu bisa terbukti pada saat lomba agama Pak Anjas berbicara, kasihan gua anak-anak yang tidak mengikut tapi tidak menang, dia sangat kecewa sekali karena dia mendapatkan sesuatu. Tapi kalau anak memiliki, saya ingin mengikuti untuk mereka yang ingin saya pengen, dan saya mah membuktikan bahwa saya tidak bisa, atau ibu ngawas misalnya, atau saya akan menghargai diri saya sendiri, memperlihatkan kepada orang lain bahwa saya itu mampu. Nah itu penghargaan pada diri sendiri. Berbeda dengan orang yang penghargaan kepada orang lain. Jadi dia tidak akan kecewa kalaupun dia tidak mendapatkan juara. Gitu. Nah budaya positif ini salah satunya untuk begitu Bu, menyadarkan bahwa kita itu harus dimotivasi yang ketiga. Gitu. Kalau misalnya kita masih kamu ini kegiatan lagi nggak ada, ibu nggak usah baper. Kalau kata Mas Kulitator itu, jadi guru itu jangan baperan, gitu ya. Anak nggak nilainya nggak memenuhi kriteria, sakit hati, capek hati. Itu kan kemampuan mereka. Sudahlah, ini nama sama aku, sama gitu Bu.
gitu. Jadi kalau misalnya anak mampunya yang mengikuti ya silahkan mengikuti, ya tidak ya kita dorong. Makanya tuturi handa yang di kita itu mendorong. Nah, itu seperti itu mungkin Bapak. Mempelin Bismillahirrahmanirrahim. Memang jadi guru mah pelik ya, soalnya diurus nama barudak anak tiap tahun dan 3 yang memang pasti sangat beragam. Jadi kuncinya mah sebetulnya mah jadi guru mah kahiji kudu ikhlas, ngajar teh bari seneng gitulah. Jadi seneng ngajar gitu, bukan hanya sekedar kewajiban menggugurkan tugas. Sok beda jelema anu ti imahna geus raribut ge kudu ngajar anu kira-kira teu persiapan teh naon asup ka kelas. Tiba-tiba muncul pertanyaan dari anak, wah mas kapan amok weh, ya kan? Jadi pertama menghadapi anak itu yang pertama harus ikhlas dulu kita mau ngajar. Nyatanya senang wae lari ngajar. Budak rek kumaha orang bahagia we di kelas. Yang kedua, jangan sungkan-sungkan memberikan ujian kepada anak-anak. Itu aja kuncinya. Jadi mau nanya budak nakal apa ulah kalau amok brebek aja lah itu benar. Karena asuh pembukaan budak cotak-cotok mau budak kulinan HP itu jualnya tak kurang lagi amok we kan itu namanya soal anak itu sering permasalahannya itu bukan di sekolah tapi justru di rumah. Orang tuanya cerai mah ikutkan ini nama ikut kalanjut nama temuka ongkos mah suruh bantuan adina, banyak sekali masalah ternyata kan. Nah itu yang kadang-kadang oleh guru tidak digali. Datang-datang ke padi, wah jual apa macam-macam. Itu tidak digali sampai ke sana. Ya. Jadi intinya kalau menurut saya dari berbagai teori yang ada, harus jadi manajer, harus jadi nawan pokoknya, jadi penghukum, jadi nawan segala. Tapi lamun niatan anak ikhlas rek ngajar senang. Dan jangan memaksakan anak untuk bisa apa yang kita ajarkan. Jadi malah dipaksakan karena keterbatasan anak itu beda-beda. Kesukaan anak beda-beda. Ayah aku teresep mah hese itu kumaha. Mata ulah cukan bina masalah memberikan nilai. Misalnya ini satu KT, kurang targetnya teh A, B, C, D, anak harus bisa. Karek menang 10. Tapi dan anak kamu teresema paling mau A unggul ke C. Ya kan? Nah, orang teh kudu lillahi ta'ala bahwa berarti anak ini memang tidak menyukai pelajaran saya. Ya harus ikhlas. Mudah-mudahan dia sukses dengan pelajaran yang baik. Gitu. Kenapa saya tidak ngajar fisika IPA tapi heran orang mau ulangan apa gitu. Hasilnya banyak lumayan gitu. Ya kalau saya prinsipnya seperti itu. Ya. Jadi pelik mainan mata guru mah tidak bisa tergantikan oleh teknologi apapun. Ini hebatnya guru gitu. Gak mungkin guru digantikan dengan teknologi apapun. Karena kita berhadapan dengan sesuatu yang unik gitu. Ya kan? Nah, yang sering kita tidak sadari itu pengendalian jiwa kita sendiri. Memang saya besok itu modelnya doa apa gitu. Lamun geus kamu teh kayak gimana geus bener. Di antara sekian siswa itu dia ada yang anak sudah membaca di rumah,
terus nonton TV, dia mah pengalamannya sudah luas, banyakeun guruna tidak menguasai, nggak bisa mengembangkan, marah. Pertama anak jadi kecewa, kedua anak guruna ge ngerasa jadi merasa tidak mampu itu. Jadi saya ucapkan terima kasih kalau Bu Andri, Bu Ani ya bisa berkolaborasi dengan yang lain, pengembangan pembelajaran mengikuti kahayang budaya. Karena jangan guru bisa mengikuti keinginan anak. Nu aya mah guru maksakeun ka budak siga kahayangna. Benar nggak? Itu benar Mas. Nah, itu yang salah sebetulnya, yang salah. Memang kita harus mengikuti dunia. Itu barangkali ya. Tapi yang penting beginilah. Kita nggak usah dengan guru penggerak ini jadi silau, jadi minder, jadi ini nggak perlu Bapak Ibu. Ya, semuanya adalah guru penggerak. Karena memang semua guru harus seperti itu. Cuma ini mah legalitasnya saja, embel-embelnya saja. Saya akan mengamati, akan mencermati dampak setelah adanya guru penggerak itu seperti apa. Ya, dampaknya seperti apa setelah ada guru penggerak. Jadi harus ada dampak yang positif setelah ada guru penggerak. Karena ini proyek pemerintah yang biayanya sangat besar. Ya, saya yakin semua Bapak Ibu guru pasti bisa. Jadi itu barangkali tambahan dari saya. Terima kasih ya Bu Ani, Bu Andri yang sudah, kalau Bu Andri sudah lulus jadi guru penggerak. Mudah-mudahan bisa mengimbaskan ilmunya kepada yang lain. Harus selalu bergerak ya. Bu Ani mudah-mudahan lancar ya dalam mengikuti program ini, ikuti, dan yang lain gak usah minder, gak usah kecil hati, tidak menjadi guru penggerak. Sekalipun tidak punya embel-embel guru penggerak, kita bisa tampil seperti guru penggerak. Itu saja barangkali. Terima kasih atas segala perhatiannya ya. Terima kasih Bu Aninya. Kita harus mendukung rekan kita yang sedang mengikuti program ini, dan yang lain bisa menyusul ya. Masih muda-muda terutama ini ya, Bu Nurul, Bu Yusi, terus siapa lagi yang masih muda nih? Bu Ayu, masih banyak ya. Cika, Endang, silahkan segera menyusul ya untuk bisa menjadi guru penggerak. Nah, ngomong sebagai guru penggerak, ulah judes ya, ya jadi guru semakin baik, semakin gitu ya. Itu saja barangkali ya. Dan ini kita opieun anu dina meja teh Ibu Ani ya. Atur nuhun ka Bu Ani ya, jaga nomor kasaron, terus masih opieun ya. Atur nuhun, mudah-mudahan sing ditambih-tambih rezekina nya, sing sehat, sing tambih rezekina, lancar, journey mengikuti kegiatan program guru penggerak. Itu saja barangkali ya dari saya. Terus yang tingginya ada lagi yang disampaikan? Penutup saja. Itu boleh Ibu? Atau sudah? Ya, rapat dinas pada hari ini alhamdulillah
lancar dengan baik. Kita niatan beribadah kepada Allah. Bismillah, mulai dari sini kita beraktivitas pembelajaran seperti biasa, mengajar bagaimana mestinya. Dan terima kasih kepada semuanya yang sudah hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang telah Ibu korbankan pada hari ini, terutama waktu, tenaga, karena seharusnya masih bisa beristirahat di rumah atau mungkin masih bisa berkunjung ke sanak saudara, tapi harus terpotong oleh kepentingan dinas. Mudah-mudahan pengorbanan dari Bapak Ibu mendapatkan imbalan yang setimpal insya Allah dan menjadikan nilai ibadah untuk kita semuanya yang kelak nanti bisa mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wal awwalina wal akhirina wassalim radhiyallahu wa barakatuhu bi sahabati rasul ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yufafi ni'mahu wa yu'afi mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa nazzatan minan nar wa afiatan jasad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al hayai minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Qur'an al-Fatihah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turnuhun Bapak Ibu kesadayaan. Sami-sami. Demikianlah pengimbasan saya terhadap guru-guru SMP 1 Banjaran tentang budaya positif yang saya lakukan di SMP 1 Banjaran. Terima kasih sudah menonton.